Beberapa sejarah ya. Apakah dalam keadaan normal ataupun perang, kalau kita melihat bahwa nanti yang paling tersiksa itu kan minoritas, anak dan perempuan. Jadi karena mayoritas perempuan dan dengan keadaan politik yang seperti ini, apakah kemungkinan kita takut juga ya kemungkinan buruk dan lain sebagainya itu juga terjadi terhadap teman-teman minoritas ya, khususnya apalagi perempuan dan anak. Apakah kalau misalnya hal-hal seperti ini terus ada bagian dari hal itu, apakah kita memang sudah kita pasrah saja atau emang ada ruang-ruang lain yang harus kita lakukan? Ya pasti jangan pasrah ya. Kita harus melawan sih. Jadi mungkin saya tariknya dari sini deh. Kalau misalnya kita lihat apa yang sekarang terjadi ini kan sebenarnya buah dari sebuah sistem yang memang didesainnya itu untuk ya hanya dia lagi yang namanya elit politik ini memang akan terus-menerus berkuasa. Jadi beberapa hari yang lalu tuh begitu ada 2 capres-cawapres yang daftar, tinggal 1 kan yang belum daftar nih. Udah keluar ininya programnya tuh. Ada beberapa kawan yang nanya ke saya, bagusan yang mana ya Mbak ya? Saya bilang terus terang ya. Kita gimana mau lihat program? Pada akhirnya yang akan menguasai dan mengatur segala sesuatu negara ini adalah kartel politik. Bukan Ganjar, bukan Prabowo, bukan Anies. Menurut saya, tapi memang kartel politik. Kartel politik atau partai politik? Kartel politik. Kartel politik yaitu jaringan politik yang memang berkong kali kong menghasilkan sesuatu untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Gerombolan lah gitu ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang dipajang di depan itu sebenarnya hanya semuanya. Ini saya tidak bilang kalau yang ini soalnya dia petugas partai, kalau yang ini bukan petugas. Enggak ada. Menurut saya semua adalah bagian dari kartel politik. Dan tadi sebenarnya kan Rian nanyanya soal minoritas. Nah saya mau tarik ke situ karena saya ingin bilang bahwa satu kunci yang bikin kita tuh sekarang, tadi saya berselorong sama Bang Rocky, kita 1 jam 20 menit di pesawat, begitu nyampe baru buka HP lagi, ya udah ada deklarasi, udah begitu cepat gitu ya. Tapi kan sebenarnya ini menyedihkan ya, menyedihkan dan teman-teman kesel nggak sih sebenarnya bahwa kita cuma bisa nonton, kita nggak bisa bilang apa-apa. Bahkan ketika sudah keluar programnya, kita bisa bilang ini mah semua sama. Kenapa kita nggak bisa? Kita hanya penonton dari luar. Karena juga misalnya ada presidential threshold yang bikin cuma orang-orang partai-partai yang punya tiket lah, yang kemudian akan menghitung segala-galanya matematis saja. Bukan soal kemampuan, bukan soal kapasitas politik, nggak ada tuh. Matematik aja mana nih yang bisa ngambil Jawa Timur? Karena Jawa Timur orangnya banyak. Mana yang Jawa Barat? NTB itu nggak? Ini kecil. Saya ukuran kabupaten di Jawa. Tapi ini matematika aja itu. Nggak ada soal kapasitas politik. Nah yang mengerikan dari sistem yang kayak begini adalah yang akan mereka entertain, yang akan mereka layani kepentingannya pasti yang mayoritas. Nanti yang minoritas bisa dianggap tidak ada. Kan bahkan argumentasi kalau bikin kebijakan itu sangat utilitarian ya. Maksudnya ambil yang banyak aja nih. Ngalah dong kamu misalnya 17.000 orang di Pulau Rempang harus ngalah dengan 270 juta rakyat Indonesia yang akan menikmati hasil investasi. Apa memang kita menikmati hasil investasi itu? Tapi kan selalu begitu. Nah ini yang sebenarnya dari sebuah sistem yang didesain untuk kartel politik, kita seringkali sebut bangunannya oligarki begitu ya, adalah pada akhirnya orang-orang yang ada di pinggiran itu akan makin terpinggirkan. Minoritas, mau minoritas agama, minoritas etnis, perempuan, anak dan lain sebagainya akan semakin terpinggirkan karena mereka dianggap nggak ada. Karena sistem yang seperti ini hanya akan mengedepankan demokrasi dalam tanda kutip. Pokoknya demokrasi adalah yang suaranya terbanyak itu.
adalah yang menentukan kebijakannya seperti apa. Itu saja yang harus mereka akan layani, karena ya tentu saja tidak menguntungkan bagi mereka untuk memperhatikan kelompok-kelompok minoritas. Oke, terima kasih Mbak Bibip. Kembali ke Bang Rocky. Tadi Pak Bibip ngambil kata menikmati. Saya sering bercanda sama mahasiswa, menikmati itu ada dua kata Bang, nikmat atau mati. Saat sekarang ini kita sebenarnya kalau melihat menikmati demokrasi ya kan, kalau kami ya dari Lombok melihatnya hanya di media dan lain sebagainya. Gerakan-gerakannya juga gerakan-gerakan yang di sekitar gedung DPRD atau gubernur dan lain sebagainya. Nah, tetapi kadang-kadang itu terasa hambar aja. Apakah memang masyarakat kita sudah menurut Bang Rocky, masyarakat kita memang sudah capek atau memang begitu bisa demokrasinya kesannya mau demo seperti apa di depan gedung sana gitu tuh. Ya kadang-kadang sengaja ditunggu aja sampai anak-anak ini capek, otomatis pulang padahal belum selesai apa yang harus disampaikan. Ide itu buat diskusikan. Ya yang mati yang di sana, yang nikmat yang di sini. Kita menikmati sebetulnya satu masa depan yang masih kita bayangkan. Dan itu yang membuat saya Bibip Veronica upaya terus untuk mengasuh bagian yang nikmat ini. Kenikmatan kita memang masih orang Suria yang punya kenikmatan akademis itu. Ya memang, sebab hanya itu yang masih mungkin kita pertahankan nyalanya. Tapi kita sudah percaya bahwa nanti kalau otak manusia itu diaktifkan kembali dan satu waktu dia pasti akan muncul dalam bentuk aktivitas, pasti demokrasi akan kembali. Nah sekarang kita tanya apa yang bisa mengaktifkan kembali otak demokrasi kita? Ya peristiwa, hanya satu peristiwa yang monumental dalam momentum yang tepat yang bisa mengembalikan demokrasi. Itu dasarnya tuh. Sama seperti kita menduga dari awal bahwa Romawi sudah pasti pernah demokrasinya tuh. Tapi kemudian bangkit lagi. Kan ada momentum tuh. Itu yang menerangkan misalnya waktu dalam upaya untuk menerangkan kenapa demokrasi mati di Athena, mati di Roma. Seorang jurnalis kira-kira abad 16-17 bertanya pada Jean-Jacques Rousseau. Pertanyaan begini, Mas Rousseau, yang bilang pro, kalau pro itu PSI. Mas Rousseau, apa yang menyebabkan demokrasi mati di tempat yang dulu nikmat, yaitu Roma? Romawi. Kata Rousseau begini, demokrasi itu ibarat buah, dia bagus buat pencernaan, tetapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya. Sekarang kita tanya, lambung Jokowi kayak apa? Lambung Erlangga kayak apa? Lambung Prabowo kayak apa? Lambung Anies kayak apa? Yang gagal untuk menghasilkan demokrasi. Mereka tidak memproduksi demokrasi, mereka menikmati demokrasi dalam bentuk yang busuk. Saya 2 kali, Bibip segala macam, pergi meminta pada Mahkamah Konstitusi. Nolkan Presiden Trump, itu basis utama untuk menikmati demokrasi yang sehat. Lambung Mahkamah Konstitusi mestinya menghasilkan 0%. Sekarang 0% itu sudah dilupakan. 20% itu yang menyebabkan kita lambungnya makin buruk sekarang. Coba Anda lihat misalnya, PDIP masih mengundang Sandi untuk jadi wakil presiden pada waktu itu. Menurut Sandi kemudian menyesal, tapi kemudian tidak. Tapi bayangkan Sandi pun mau diundang untuk jadi wakil presidennya Ganjar. Kalau lambungnya Sandi beda dengan lambungnya Ganjar. Lambungnya Ganjar seolah-olah Soekarnois pro rakyat. Lambungnya Sandi adalah kapitalis. Bagaimana dua lambung itu mau dihubungkan? Mau dioperasi bagi apa supaya lambungnya jadi 7 meter? Apa? Itu sudah pertanda bahwa nggak ada kejelihan, clarity, distinctivity di dalam pengertian demokrasi. Sekarang misalnya kemarin saya baca proposal dari bukunya Anies. Oh, kita akan bikin kemaslahatan dan kita akan pro pada kita tidak akan bicara tentang pembangunan sebagai barang, tapi pembangunan sebagai perlengkapan manusia. Hanya untuk menghindari istilah SDM, sumber daya manusia, itu artinya manusia diperalat atau dijadikan sasaran untuk pembangunan
Maka diubah, oke, sumber daya manusia, tapi sumber manusia itu bukan daya. Kalau daya itu artinya, ya tapi itu main-main doang. Karena pertanyaan tadi betul diterangkan oleh Bibi. Di belakang itu ada legenda apa? Kartel yang bermain apa itu? Kan diucapkan untuk kita akan bikin ini, iya, tapi itu kan ucapan sebelum terjadi pemilu. Kampanye itu ada jarak antara yang biasa disebut sebagai election dan decision. Di dalam election dijanjikan macam-macam, tetapi setelah decision yang menentukan bukan Anies, bukan Caimin, tapi kartel di belakang itu. Memangnya Nasdem biasanya bisa dibujuk, oke, Nasdem nanti kalau kami menang, Nasdem tidak akan lagi ada di kabinet. Nasdem akan marah. Kan mesti sama seperti jebakannya dibikin oleh Pak Jokowi kan. Nanti supaya ini sehat, demokrasi sehat. Ketua-ketua partai politik akan masuk kabinet. Sekarang semua ketua partai ada di situ. Itu hal yang sama akan terjadi. Kenapa terjadi? Karena berebut 20%. Kalau 0% nggak mungkin Anies akan didikte oleh Nasdem. Kalau 0% nggak mungkin Prabowo akan didikte oleh Golkar atau oleh Jokowi bahkan. Ini semua gara-gara kedunguan yang namanya 20% threshold itu dasarnya. Jadi sebetulnya dari awal kita tahu dari istilah bagus itu kartel yang akan menentukan. Mau kampanye macam-macam, tapi di belakang sudah diatur ya, bahwa misalnya nih Bu Anies, departemen yang mengatur tanah, kan tanah ini cuma dibagi dua kan, yang dikuasai Departemen Pertanahan, yang dikuasai BPN. Semua tanah Indonesia cuma dua itu. Nasdem mengatakan itu kami ya. Siapa mau protes? Coba. Karena itu yang diinginkan. Bukan keinginan Rempang, bukan keinginan rakyat Wadas, tapi keinginan Nasdem yang bercokol di situ tuh. Seluruh tanah ini milik Nasdem, tanah air Indonesia milik Nasdem aja kan. Karena dia menguasai hutan, ya, dan yang bersifat bisnis dikuasai oleh BPN. Habis kan. Hal sebaliknya juga bisa ditagih pada PKB. Di dalam koalisi Anies ada PKB, ada PKS. Apakah PKB dan PKS ini bisa tidur seranjang secara ideologis? Nggak bisa, dipaksakan karena 20%. Itu konyolnya. Kita mau bahas Anies karena dia udah deklarasi kan. Kalau Prabowo deklarasi jadi kita mau bahas. Kalau Ganjar nggak ada yang perlu dibahas karena memang nggak ada apa-apa. Terima kasih. Berarti saya nggak mau nanya. Mas Widodo, apakah kita kehilangannya? Kita pernah punya cerita gemilang gitu. Gemilang tapi tidak pemerintahan di sini. Cerita baik tidak? Atau kita pernah? Apakah kita tidak punya contoh baik ya? Sehingga kita tidak punya kalau dibilang lebih baik zaman ini, lebih baik zaman itu. Ujung-ujungnya juga bingung juga. Emang zaman itu baik? Ya kita kayak Indonesia ini kayak gak punya. Ini kapan sih kita baiknya? Atau lebih baik kita kembali ke zaman Sriwijaya atau Majapahit misalnya. Demokrasi kita yang harusnya kita kan kalau kita ngidam-ngidam itu minimal kita pernah ada cerita baik. Maksudnya iya kabare. Enak zaman gitu. Itu banyak ditergantinya. Ya. Jadi sebenarnya demokrasi ini sangat revolusioner. Kenapa? Bayangkan satu orang, satu suara, tidak peduli apakah itu suara sekjen partai, apakah itu suara ketum partai, apakah suara kusir cidomo, tukang becak, inak-inak yang jualan sayur, tukang bakso, atau pemilik bonum. Tadi kan bonum komyun, ini KB bonum. Nah, jadi bayangkan satu orang satu suara, revolusioner. Kalau sebelumnya, kalau bukan darah biru, misalnya sistem monarki, biar sehebat apa dia didapatkan menduduki kekuasaan, misalnya seperti itu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, misalnya, apakah demokrasi ini kemudian menjadi panacea, menjadi obat mujarab? Contoh, saya tidak buru-buru. Kita kan sering melihat atau menganalisis demokrasi ini pasangan siapa dengan siapa.
Tetapi kita coba lihat kualitas demokrasi itu, misalnya soal kesenjangan sosial. Contoh, ini kawan-kawan coba baca buku Winters tentang oligarki. Pada zaman Roma, masa perbudakan, berapa jarak antara orang yang paling kaya, sebut saja 500 senator, itu pun belum termasuk orang yang paling kaya karena pasti raja itu lebih kaya. 500 senator dengan orang yang paling miskin, budak misalnya di Romawi, jaraknya kelipatan jarak antara orang paling kaya dengan yang paling miskin, budak, 1 berbanding 10.000. Itu wajar karena budak tidak mempunyai hak untuk memilih pekerjaan yang layak. Dia tidak mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Lalu kita bandingkan pada masa sekarang. Misalnya Amerika yang mengklaim dirinya negara paling demokratis. Jaraknya 1 berbanding 20.000. Bayangkan kalau kawan-kawan nonton film The Pursuit of Happiness, bagaimana? Ya kan? Ada gelandangan, ada orang yang tidak punya rumah di Amerika. Saya belum naik Amerika, ya alumni Amerika Mbak Bibi. Saya kan baru nonton film ya. Tapi ini buatan fiksi ya, mengaktifkan imajinasi kata Bung Rocky. Walaupun nggak pernah ke sana ya. Jadi, nah, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia memang tidak ada data yang sebagaimana di Roma atau di Amerika, tetapi bisa dibandingkan dengan 50 orang terkaya versi majalah Forbes misalnya. Kawan-kawan, mulai saya mahasiswa sampai sekarang ya orang-orangnya ya itu saja, 50 orang terkaya. Kecuali yang punya Bloomberg, dia sebelumnya urutan 24 lalu terpental gara-gara ya anak-anak muda yang kemudian buat aplikasi Gojek. Tapi kemudian mereka masuk lagi, misalnya seperti itu. Berapa jaraknya? 630.000 berbanding dengan kusir Cidomo yang tinggal di Jepang. Bayangkan demokrasi. 1 suara, 1 orang 1 suara. Tetapi ternyata justru tidak menyelesaikan kesenjangan sosial. Misalnya, nah artinya apa? Pemimpin-pemimpin yang kita pilih itu, wakil-wakil kita yang kita pilih itu, mereka pandai, mereka piawai, misalnya membangun koalisi sehingga menjadi rezim despotik ya. Bagaimana 1 orang kemudian memimpin banyak orang. Tetapi mereka gagal melakukan perombakan struktur kepemilikan yang timpang, kesenjangan sosial. Kalau saya mengutip ya bahasa atau istilahnya Bung Rocky, mereka piawai membangun koalisi sekaligus menekan oposisi, memberikan 2 pilihan, kamar pengantin atau kamar tahanan, gitu ya. Jadi, tapi mereka yang kita percaya, misalnya, ternyata ada missing link, ada keterputusan. Jadi kita ngantri memberikan suara, tetapi pasca itu apa? Lalu kita kembali ke realitas masing-masing. Dan struktur sosial masih berbentuk piramid. Lalu untuk apa demokrasi itu? Jadi ya saya coba tidak hanya bicara soal personal, tetapi mempertanyakan apakah demokrasi masih punya masa depan. Lalu kalau tidak punya masa depan, apakah tunduk pada teori Polybius? Kawan-kawan waktu masih SMA belajar kan teori Polybius. Misalnya dari monarki ke tirani, tirani ke aristokrasi, aristokrasi ke oligarki, oligarki ke demokrasi, demokrasi ke oplorasi. Lalu
kembali lagi siklus ke monarki. Lalu iya kata ada yang ajar masa kita mau kembali ke diktator? Kan begitu ya? Apa kita kembali ke zaman raja-raja dulu? Kalau kita bukan raden, bukan lalu, bukan dato, nggak mungkin bisa duduk di sini saya. Saya harus di belakang dan harus buatkan kopi untuk para bangsawan. Tidak, bukan seperti itu. Cara berpikirnya bukan siklus, tapi ini kembali saya memang mengagumi pikiran Bung Rocky. To think unthinkable. Bahkan kalau perlu mempertanyakan sesuatu yang belum ada jawabannya. Kita pernah berpikir tidak? Misalnya, ketika demokrasi lahir, konsep demokrasi dipraktekkan. Waktu itu belum ada teknologi, belum ada IT, belum ada kecerdasan buatan. Coba sekarang kalau kita tanya, siapa yang paling tahu tentang diri kita? Siapa yang paling tahu tentang kepentingan kita? Tapi maksud saya di sini, saya coba, walaupun ini masih jauh, apakah demokrasi sudah tidak memadai? Lalu saya membayangkan ada sistem yang melampaui dari demokrasi itu. Tidak mesti harus kembali ke monarki. Nanti kita diskusikan. Saya membayangkan itu datakrasi. Ya walaupun datakrasi. Ya walaupun itu masih debatable ya. Tetapi ya kita perlu berpikir sesuatu yang memang tidak mudah untuk dipikirkan atau bahkan tidak dapat dipikirkan, mempertanyakan sesuatu yang belum ada jawaban. Itu dulu ya. Gitu. Terima kasih Mas Dodo nyebut datakrasi. Yang ada di kita itu data crazy, Pak. Karena yang nyebut crazy, ditanya datanya, itu punya saya. Saya nggak bisa sebut orang di siapa nanti repot. Berbicara sebelum saya lempar ke audiens, saya pertanyaan terakhir ke Bang Rocky. Setelah itu audiens yang akan bertanya. Bang Rocky, kalau melihat ya, misalnya lama-lama kan kita jengah, dan kejengahan itu sebenarnya sudah banyak di sejarah kita, sehingga pergolakan misalnya di awal kemerdekaan hingga saat ini itu kan di Papua, di Maluku, pernah cerita Timor Leste dulu di Aceh, di Riau. Sekarang Riau hampir. Apakah memang sampai sudah sampai titik itu tidak kita, sehingga kita perlu jengah dengan keadaan saat ini? Oke, Ternate, Ambon, Indonesia Timur terutama yang disebut tadi. Satu waktu Sultan Syahrir dia naik pesawat dan dia lihat dari dia itu yang disebut sebagai kepulauan. Lalu dia nyeletuk, dia bilang bahwa bahkan di atas pesawat terlihat bahwa yang ada di negeri ini hanyalah kumpulan komunal, tidak terhubung dengan ide kewarganegaraan. Jadi kita bayangkan refleksi Sultan Syahrir. Menurut kita hari ini dimaksudkan untuk memberi sinyal bahwa supaya yang disebut kebangsaan ini terbentuk, mesti ada pembuluh darah yang mengalir ke semua bangsa, ke semua negara yang namanya demokrasi. Justru itu yang diinginkan oleh founding parents kita. Karena kita beragam, maka kita mesti dipersatukan dengan ide citizenship. Sekarang semua citizen itu shit. Kan itu faktanya kan. Jadi kalau kita bikin refleksi, kenapa saya sebut Sultan Syahrir? Erlangga bilang begini tadi, Gibran itu umurnya 35 tahun, persis seperti Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri. Anda bayangin, Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri setelah paham tentang bahaya kalau bangsa ini tidak dipersatukan dengan pendidikan. Itu dasarnya begitu. Jadi founding parents kita, founding person kita sudah mampu untuk membayangkan bahwa kalau tidak ada pendidikan kewarganegaraan, bangsa ini akan retak. Dan sekarang keretakan itu justru lain. Justru itu yang kita tunggu dari Presiden Jokowi waktu itu. Waktu dia ucapkan revolusi mental,
bayangan kita DNA dari revolusi digital adalah education. Ternyata bukan itu yang dia buat, infrastruktur yang dia bikin. Dia hubungkan Indonesia dari kota ke kota dengan jalan tol. Tetapi problem kita bukan jalan tol, jalan pikiran problem kita. Itu maksudnya. Saya tidak bisa bercakap-cakap misalnya dengan sebagian orang di Lombok misalnya, yang menghalangi saya ada spanduk itu. Masyarakat Sasak menolak Rocky Gerung. Gimana sih mau bercakap-cakap? Kalau udah ditolak di Jogja beberapa bulan lalu, saya diundang oleh komunitas akademis mahasiswa. Lalu spanduk ini gede, Rocky Gerung kami tolak karena dia bukan akademisi. Lo yang undang saya akademisi. Di mana otaknya itu? Jadi saya mau bongkar itu untuk memperlihatkan bahwa bahkan keadaan kita hari ini harus kita curigai. Kenapa Erlangga harus mengatakan Gibran itu setara dengan Sultan Syahrir? Saudara itu Perdana Menteri dan mempertahankan diskurs kemerdekaan itu pidato di PBB. Jadi apakah Gibran nanti akan pidato di PBB? Kali dapat PBB. Siapa? Yang satu loh. Iya, makan moyangnya nggak pernah ke PBB. Jadi kita mau nilai sebetulnya bangsa ini pernah diaktifkan oleh pembuluh darah yang namanya ide, pikiran, gagasan kuat sekali. Karena ada gagasan. Jadi kita mau bertanya sebetulnya demokrasi hari ini yang ada, tapi bukan lagi demokrasi seperti yang kita bayangkan ideal di awal ketika perdebatan tentang dasar negara itu dilakukan di konstituan. Sekarang demokrasi dikastrasi, dikebiri oleh Mahkamah Konstitusi atas perintah dari kekuasaan dari raja. Itu yang menyebabkan kalau ada data Anda bingung, kenapa ya saudara Erlangga itu akhirnya meloloskan Gibran dan memuji-muji. Masa dia nggak ngerti bahwa kualitas Gibran dengan kualitas Sultan Syahrir itu bahkan nggak usah dibedain karena memang nggak mungkin dibedain bahkan, apalagi disamakan. Baik. Jadi kita menduga dengan kuat bahwa Erlangga pasti dipaksa untuk memilih seseorang. Karena kalau dia nggak pilih Gibran, dia pasti di KLB dilengsarkan, karena dilengsarkan pasti ada splitting di situ, ada komorbid di situ. Hanya itu alasannya. Lain kalau kita anggap bahwa yang komentar begitu, misalnya Ngabalin, ya biasalah dia nggak ngerti apa-apa. Tapi masa Erlangga memakai diksi seperti Ngabalin, saya sebut Ngabalin itu sebagai nama generik dari ilmuwan ya, bukan orang. Ya, saya mau nanggepin. Ya, silakan. Tadi soalnya saya terusik untuk sedikit menerangkan soal ketika Mas Widodo bilang demokrasi itu one person one vote. Nah, yang di titik ini saya bilang bahwa nanti dulu, bahkan demokrasi Indonesia itu sebenarnya uniknya luar biasa. Teman-teman jangan membayangkan di DPR itu one person one vote, one fraksi one vote. Kalau udah pernah pada lihat di YouTube juga sekarang udah tinggal diakses gampang sekali. Itu nggak bisa tuh anggota DPR biasa tunjuk tangan bilang saya tidak setuju. Karena yang terjadi adalah rapat paripurna, juru bicara fraksi akan maju ke depan, dia akan baca pidato. Pandangan umum fraksi A tentang rancangan undang-undang apa IKN misalnya. Selesai dia turun naik lagi ke orang lain. Pandangan umum fraksi B tentang rancangan undang-undang IKN dan seterusnya sampai 9 fraksi plus pandangan umum pemerintah. Jadi bahkan demokrasi itu ternyata cuma ilusi. Karena yang kita hadapi sekarang di Indonesia adalah rekayasa demokrasi menurut saya. Coba saya tanya di sini, ada nggak yang tahu siapa nama wakil Anda di DPR RI? Nama, by name. Saya nggak yakin di sini ada yang tahu. DPRD mungkin lebih dekat ya. Tapi sebegitu jauhnya kita dengan wakil kita, dan wakil kita juga akhirnya nggak ada tuh satu orang yang saya tidak setuju undang-undang apa gitu, cipta kerja misalnya. Nggak bisa. Yang mengambil suara adalah fraksi. Dan teorinya bisa tunjuk tangan terus ada namanya Minderheitsnota kalau zaman dulu ya. Tapi sekarang sudah tidak diterapkan. Bahkan kalau ada yang mau tunjuk tangan, tinggal mikrofonnya dimatikan. Jadi
bahkan saya juga ragu-ragu untuk bilang kita ini sebenarnya belum demokrasi. Nggak tahu kemudian jadi udah mati atau belum ya. Karena itu satu rekayasa pertama. Kemudian rekayasa keduanya adalah kita lihat presidential threshold yang ternyata betul kita punya pemilihan presiden langsung, tapi sebenarnya kita nonton aja siapa hari ini mengumumkan apa, siapa hari ini makan siang dengan siapa. Kita sama sekali nggak punya suara, kita tinggal disodorkan surat suara, coblos, ayo harus coblos sekarang. Kan itu juga masalah dalam demokrasi kita. Nah jadi dengan itu saya ingin bilang kita masih bongkar, Ibu dan Bapak dan kawan-kawan sekalian. Kita mesti bongkar sistem-sistem yang sebenarnya jangan-jangan ya kita menciptakan kita diberikan ilusi tentang demokrasi di Indonesia, padahal sebenarnya ini kita belum demokrasi yang substantif. Satu lagi misalnya shrinking civic space ya. Tadi saya sempat berselorong soal diskusi kali ini. Saya bilang kalau nanti jangan ada yang lempar botol ke Bang Rocky, nanti kenanya ke saya. Saya bilang dalam diskusi yang boleh itu lempar gagasan, bukan lempar botol. Tapi kan kita nggak terbiasa lempar gagasan. Kenapa tuh? Satu, tadi gara-gara ngomongin keluarga negaraan saya jadi ingat. Pendidikan keluarga negaraan kita, namanya aja menurut saya salah. Harusnya pendidikan keluargaan, civics, bukan citizenship. Harusnya basisnya adalah hak asasi manusia, bukan hormat bendera, bukan taklid buta pada hukum, meskipun hukumnya tidak adil. Harusnya itulah civics education, bukan citizenship education. Nah, itu yang kemudian bikin kita juga cenderung, ini saya menggeneralisasi ya, kita cuma diam-diam aja. Karena kita diajarkan bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang patuh pada hukum. Nggak usah tanya hukumnya adil atau enggak. Nggak usah tanya penegak hukumnya adil atau enggak. Pokoknya hukum yang dibuat negara itu pasti benar, taatlah. Kan salah dong. Kan kita dikasih otak oleh yang di atas untuk bisa berpikir mana yang salah, mana yang benar, dan kita katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tapi kita tidak dididik dengan cara itu. Nah, yang satu lagi itu yang juga perlu kita lihat adalah demokrasi itu kan sebenarnya akuntabilitas. Karena demosnya itu rakyat, pada akhirnya kita bicara demokrasi perwakilan, tapi wakil-wakil kita tidak pernah atau belum dibikinkan sistem yang bikin mereka akuntabel. Mau ada wakil rakyat yang seburuk apapun, kita nggak akan kaget lagi kalau dia terpilih lagi. Benar nggak? Saya punya banyak teman, maaf ya, anggota DPR yang brengsek, banyak juga yang tidak brengsek, tapi yang brengsek juga kepilih lagi. Jadi kan pertanyaannya, ada nggak sih sistem akuntabilitas dalam sistem politik kita? Padahal demokrasi adalah soal akuntabilitas. Nah, dengan membicarakan sistem akuntabilitas ini, kita akan ketemu bahwa ternyata juga partai politik tidak menjalankan tugas-tugas untuk membuat akuntabilitas ini buat wakil-wakil rakyat kita. Nah, jadi hal-hal di bagian-bagian itulah yang mesti kita bongkar, termasuk akuntabilitas demokrasi itu mestinya dijaga oleh negara hukum. Dan negara hukum kita yang sekarang juga sudah dibuat tidak berdaya. Gitu. Jadi memang banyak sekali persoalan di demokrasi kita. Silakan Mas Rian. Terima kasih Pak Guru. Saya berikan ruang kepada 3 penanya terlebih dahulu supaya bisa biar makin hangat ya. Mungkin saya pengen yang di luar dulu, teman-teman panitia, ada nggak yang di luar yang mau nanya? Oke, ada mbak-mbak yang di bawah terok, Bang Rex. Oke, satu di situ. Dalam ada berapa orang? Yang dalam. Oke, ibu lagi dan 3. Ya. Ya, saya.